Hak siapa Ibu? Thế Papa, Papa Pai Papa.
Recording in progress. Selamat siang teman-teman semuanya. Selamat siang, Pak. Baik, sudah join semua ya, semua kelompok ya, insya Allah. Kita akan segera mulai untuk eh, kegiatan kita pada siang hari ini. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang Waalaikumsalam. saya ya, yang saya hormati eh, Prof. Suryadi Budi Utomo. Prof. Yandi. Maaf, saya ulangi yang saya hormati Prof. Ibnu Wulan Damayanti selaku Kepala Subdirektorat Pengembangan Akademik. Kemudian ada Prof. Suryadi Budi Utomo selaku Kepala Seksi Pengembangan Aktivitas Pembelajaran Merdeka. Kemudian juga Bapak Ibu dari Direktorat Akademik dan juga teman-teman mahasiswa yang saya banggakan. Marilah pertama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa atas segala limpahan nikmat dan karunia-Nya sehingga kita bisa bersua pada siang hari ini. Insya Allah nanti kita akan mendengarkan pemaparan terkait dengan revisi revisi ajuan proposal hibah pembelajaran berdampak semester Agustus 2026 sampai Januari 2027 ya. Teman-teman semuanya sudah bisa melihat ya statusnya, status pendaftarannya. Kemudian juga teman-teman bisa melihat untuk komentar dari reviewer baik yang substantif maupun yang administratif ya. Nanti teman-teman bisa mulai kemudian apa namanya merevisi sesuai dengan komentar yang telah diberikan. Baik, langsung saja kita akan eh, eh, mendengarkan pemaparan dari Prof. Suryadi berkaitan dengan proses revisi yang harus teman-teman lakukan. Gitu. Kepada Prof. Suryadi, waktu dan layar saya persilahkan. Baik, oke. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati eh, Direktur Akademik Prof. Sigit, Pak Sekdir, Pak Agus, kemudian Bu Kasub, Prof. Retno, dan teman-teman akademik ya, yang bagian juga para mahasiswa yang penuh semangat ya. Jadi hari ini kita akan ada pendampingan revisi proposal ya. Jadi ini salah satu pembelajaran ya. Jadi kalau kalau besok besok misalkan saudara sudah bekerja begitu ya. Itu kalau ada kompetisi hibah begitu, itu terkadang ada revisi gitu ya. Terkadang tidak gitu ya. Jadi ada yang ya sudah tidak sesuai panduan ditolak gitu ya. Atau ada yang bisa menyelenggarakan revisi. Nah, ini sebagai pembelajaran bagi kita semuanya bahwa menyusun proposal itu ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan, ya. Dan ini sangat berharga sekali ya, karena sudah nanti kalau pas di dunia kerja langsung atau di dunia kerja nyata begitu ya, itu ya bisa jadi penyelenggara hibah itu tidak ada revisi gitu ya, tidak menyelenggarakan revisi ya begitu tidak sesuai ya tidak lolos gitu ya. Karena mungkin saking banyaknya kompetitor gitu ya. Jadi seperti itu. Seperti dulu saudara mau masuk misalkan SPMB itu kan kompetitornya banyak sekali ya, ada yang lolos, ada yang tidak lolos begitu ya. Nah, ini kita memberikan pembelajaran untuk bisa revisi nanti seperti apa revisi-revisi yang harus dilakukan itu saya kira
di komentar itu sudah ada. Nah, nanti di sini kita berikan kesempatan untuk konfirmasi. Bertanya kalau tidak ada, kalau ada yang masih kurang. Baik, ini adalah beberapa catatan penting ya yang menjadi tolok ukur ya. Jadi yang pertama, mahasiswa yang pernah mendapatkan hibah, hibah MBKM seperti ini ya, hibah Jarbak seperti ini, eh, itu tidak eligible lagi menjadi anggota, nanti harus dikeluarkan. Lah, apakah terdeteksi Pak? Terdetek ya. Jadi nanti kita akan ada apa namanya sweeping ya, apa bisa kedetek gitu. Jadi mahasiswa yang pernah dapat hibah itu akan kedetek, nanti otomatis nanti anggotanya berkurang ya. Kalau anggotanya berkurangnya di bawah 5, berarti nanti otomatis saudara harus mengganti anggota itu supaya minimal 5. Begitu. Jadi seperti itu ya. Kemudian catatan penting yang kedua adalah mitra harus dituliskan. Meskipun saudara belum dapat surat pernyataan mitra, tidak apa-apa ya. Yang penting ada mitranya. Ini harus dituliskan. Ya, ya. Ada yang tidak menuliskan. Nah, ini tidak bisa ya karena ini pembelajaran eh, berdampak tidak hanya di Nek masku di kampus tapi Jakarta juga cuma di sampai luar tanggal kampus itu 15. termasuk di luar prodi itu dia Mama masuknya aku di kerja mitra. sama. Kemudian ada juga catatan ya, misalkan revisi ya, apa SDGs tidak ada gitu ya. Nah, padahal di panduan ada SDGs gitu ya. Nah, di lembar pengesahan itu ada SDGs yang harus dipilih gitu ya. Tapi saudara ada yang membuatnya sebenarnya proposalnya bagus ya. Nilainya bisa sampai 200 lebih gitu ya. Ada yang 200, 210 gitu ya. Tapi SDGs-nya tidak dicantumkan di pengesahan. Ini harus revisi, ini revisi ya. Jadi seperti itu. Jadi harus dicantumkan di pengesahan sesuai eh, panduan yang terbaru ya. Jangan pakai panduan yang lama ya. Jadi pakai panduan yang di web sekarang ini yang terbaru. Mungkin yang apa SDGs-nya belum dicantumkan tuh masih pakai panduannya kakak tingkat yang kemarin gitu. Mungkin bisa jadi begitu. Ya, kemudian untuk rekognisi, kalau rekognisi ini sudah aman ya. Rekognisi ini rata-rata udah 10, udah 20 itu udah bagus ya. Ya kalau ada yang di bawah 10 itu masih sedikit, ini tinggal sedikit ya. Ya. Jadi memang syaratnya itu rekognisinya sekarang agak di apa namanya diperlonggar ya. Ya minimal 5 SKS itu masih bisa ya. Tapi itu poinnya sangat kecil sekali. Kalau poinnya mau aman ya 10 atau di atas 10 itu aman. Oke, kemudian tanda tangan Kaprodi, ya ini ya. Mungkin ada yang katanya oh, form rekognisi Kaprodinya tanda tangannya tidak didesain gitu ya. Mungkin ada seperti itu. Jadi tanda tangan Kaprodi di form rekognisi itu ya, itu harus didesain, harus digital ya, harus digital. Nah, panduannya seperti itu. Kemudian nanti ada juga mungkin yang revisinya terkait dengan anggaran gitu ya. Nah, anggaran harus disesuaikan sama panduan ya. Yang di panduan kan sudah ada itu anggaran boleh untuk apa, tidak boleh untuk apa kan sudah ada. Ini catatan penting ya untuk hasil review yang kemarin itu rata-rata revisinya seperti ini, rata-rata. Nah, itu ya. Ini yang di proposal di apa namanya? Di template panduan terbaru ini sudah ada mitra sama pilihan SDGs ya. Jadi kalau teman-teman masih menggunakan lembar pengesahan lama ini enggak ada ini. Yang semester kemarin itu sudah ada ya. Ya, kalau tahun kemarin memang belum ada. Jadi ini harus ada mitra harus ditulis di sini. Ya, mitra boleh lebih dari satu, boleh. Ya, boleh.
Kemudian pilihan SDGs ini minimal satu ya. Bisa pilih satu atau 4 atau 17. Minimal ya. Minimal satu. Kalau mau dua boleh nggak Pak? Boleh. Ya, boleh. 14 atau 17 atau 12 gitu ya. Atau 13 itu lebih bagus ya. Jadi minimal ini satu. Minimal. Ya. Ya, kalau dua lebih bagus ya. Jadi pilihan SDG-nya ditulis di sini. SDG 1 misalkan tanpa kemiskinan, SDG 4 peningkatan kualitas pendidikan. Misalkan. Nah, ini rata-rata yang revisi teman-teman di sini belum dicantumkan. Nanti mohon segera dicantumkan. Ya. Nah, ini ya, ini contohnya pilihan SDGs yang saya bintang ini yang wajib. Ini yang 1, 4, ya ada 1, 4, 17 seperti ini. Baik. Nah, kemudian di sini tanda tangan Kaprodi di sini ini di di panduan ini di sini sudah ditulis ya DigiSign. Gitu ya. Jadi walaupun tanda tangan bahasa terus dicap itu tidak sesuai panduan ini. Jadi harus revisi. Jadi di sini adalah revisinya adalah DigiSign. Di panduan ini sudah tertulis seperti ini. Ya, DigiSign. Begitu ya, ini di formulir rekognisi. Ya. Oke, ini mungkin contoh apa ya yang di apa namanya yang di halaman saudara mungkin ya seperti ya. Ada mungkin ada komentar dari admin. Nah, nanti nanti ini kalau ada yang belum paham, nanti bisa ditanyakan di sini. Kemudian komentar dari apa apa proposal gitu ya, dari reviewer substansi gitu ya. Misalkan seperti ini ya. Nah, tangan Kapolri harus didesain. Nah, ini seperti ini. Jadi nanti ini catatan-catatan ini nanti di sini saudara bisa tanyakan. Oke, nah begini, ini untuk upload lagi, ini kita batasi di tanggal ini sampai tanggal 12 ya, karena tanggal ini 12 ya. Ya, ini tanggal 12. Ini kita ganti. Jadi ini silakan nanti teman-teman proposalnya diupload lagi. Tapi yang sudah direvisi ya, jangan yang belum direvisi diupload lagi nanti akan ketahuan ya. Jadi kalau proposal yang kemarin belum direvisi kok diupload ulang ya nanti akan ketahuan otomatis gagal. Gitu ya. Tapi yang sebaiknya diupload ulang itu ada ya yang sudah direvisi sesuai komentar review tadi itu diupload paling lambat tanggal 12. Ya, ini kan tanggal berapa ini? Tanggal 10 ya. Ya, 10, 11, 12. Masih ada kesempatan 3 hari ya, 10, 11, 12. Nah, sampai 12 malam boleh sampai. Ya, nanti harapannya tanggal 13 itu kita collecting data, ya kita cek gitu ya, yang sudah revisi atau yang belum atau yang mana. Nah, kemudian baru kita penetapan pemenang nanti kita ajukan ke SK Rektor ya, seperti itu. Jadi ini teman-teman untuk upload kembali proposal yang telah direvisi itu paling lambat tanggal 12 Agustus malam, dini hari ya, malam ya, sebelum tanggal 13 ya. Itu. Sehingga nanti kalau ini terlaksana, nanti eh, langkah berikutnya ini akan lancar gitu. Nah, nanti kita akan ada pembekalan di tanggal 21 Agustus ya. Nanti kita pembekalan luring ya. Luring nanti biasanya di perpustakaan ya. Ini Gunung sudah pinjam, kemarin mau pinjam di apa namanya di auditorium, memang sudah dipakai, jadi nanti kita pakainya di perpustakaan. Oke, saya kira begitu ya teman-teman. Nanti kita diskusi aja mana-mana yang ditanyakan, yang belum paham atas tulisan reviewer itu, catatan itu nanti bisa ditanyakan di sini. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih
Prof. Suryati. Ya. Saya rasa teman-teman sudah bisa memahami ya apa yang disampaikan Profesor tadi berkaitan dengan revisi yang harus teman-teman lakukan begitu. Oke, baik. Dari teman-teman barangkali ada pertanyaan atau sudah cukup bisa memahami? Oke, ada beberapa pertanyaan ya. Eh, ini yang resen dulu barangkali ya. Ada Hafiz. Kemudian teman-teman mohon bisa memperhatikan ya pertanyaan-pertanyaan yang disampaikan oleh teman-temannya, sehingga jika ada pertanyaan yang sama tidak perlu ditanyakan ulang. Ya, oke. Kepada Mas Hafiz, silahkan bisa open mic. Oke, baik, Pak. Sebelumnya apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Oke. Sebenarnya saya mau bertanya untuk tadi di timeline. Jadi kan setelah revisi proposal itu kan ada pemenang di tanggal 14. Nah, saya mau bertanya maksudnya pemenang itu apa, Kak? Apa ya? Dan apakah itu maksudnya dari kita revisi itu ada kurasi lagi atau kita kalau misalnya sebenarnya itu sudah lolos tinggal melakukan revisi saja, Pak? Terima kasih. Oke, baik. Ya, jadi pertanyaannya di timeline ada tanggal pengumuman pemenang, kemudian ada penetapan pengumuman begitu ya. Oke, Pak Sur mungkin bisa menyampaikan Pak Sur. Iya, baik. Jadi ini untuk yang ini ya, bentar, saya tampilkan aja. Ini ya. Ya, jadi di sini ada terminologi apa namanya? Lolos. Lolos itu berarti eh, lolos administratif ya. Kemarin kan otomatis di apa namanya di web saudara di laman saudara sudah ada itu. Jadi kalau sudah lolos itu berarti sudah aman, tinggal melakukan revisi. Nah, nanti kalau revisi yang sesuai reviewer itu sudah dilakukan, nanti akan ditetapkan dengan SK Rektor. Begitu. Jadi kalau ini sudah dinyatakan lolos gitu ya, tapi tidak melakukan revisi, ya berarti saudara tidak mendapatkan dana gitu. Tidak mendapatkan dana gitu karena tidak masuk dalam SK Rektor. Itu Mas ya. Jadi lolos di sini adalah lolos administratif ya, sesuai ini sudah lolos. Kemudian kalau ada catatan dari reviewer ya, itu tolong di apa namanya? di diselesaikan gitu. Ya. Misalkan tanda tangan Kaprodi masih apa harus didesain gitu ya. Berarti ya harus diminta tanda tangan Kaprodi yang didesain gitu ya dan lain sebagainya. Jadi begitu Mas. Jadi untuk tanggal 14 ini, kalau tanggal ini lolos ya, lolos tanggal berarti tanggal 14 ini ada berarti saudara nanti sudah secara apa hukum gitu ya, secara apa SK itu sudah ditetapkan sebagai pemenang dan karena sudah melakukan revisi. Begitu, jelas ya? Jelas, Pak. Terima kasih banyak atas jawabannya, Pak. Mbak Aurel, silakan Mbak Aurel. Mungkin Mbak nama Mbak Nov biasa. Ah,
Baik, Pak. Terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Aurelia Nova. Izin bertanya, Pak, apabila mitra berupa paguyuban kampung, apakah diperbolehkan, Bapak? Terima kasih. Mau diulangi? Untuk pertanyaannya, apabila mitra berupa paguyuban kampung, apakah diperbolehkan? Terima kasih, Bapak. Boleh, boleh ya. Paguyuban, UMKM, boleh ya. Yang penting ada organisasinya ya, ada organisasinya dan ada capnya. Oke, Baik, terima kasih, Pak. terus Mbak siapa lagi? Naufal. Mas apa Mbak? Izin bertanya Bapak, terima kasih Oh, Mas kesempatannya. ya. Iya, Pak. Ya. Oh, udah kelihatan gantengnya, jadi saya enggak tahu. Iya, Pak. Izin bertanya, Pak, terkait ini, Pak. Kan saya temanya penelitian atau riset ya, Pak. Itu apakah butuh mitra ya, Pak? Soalnya di revisi saya juga tidak melihat komentar dari admin atau komentar proposalnya tuh tentang mitra, Pak. Ya, Tapi hanya butuh tanda tangan dari di desain aja sih, Pak, dari Kapolri, gitu, Pak. ya, di halaman pengesahan kan ada kolom mitra, Mas. Jadi berarti halaman pengesahan saya saudara belum yang baru. Kalau di pengesahan kan ada SDGs-nya. Saudara sudah mencantumkan SDGs-nya belum? Sudah, Bapak. Oh, Mitranya mitranya belum. belum ya? Oke, untuk yang riset itu saudara bisa pakai mitra riset, misalkan Mas Noval riset analisisnya, misalkan risetnya tentang apa Mas Noval? Tentang ini Pak, EMI Pak, Electromagnetic Interference untuk sistem eh, pemindai EMI-nya Pak, gitu Pak. Nah, saudara butuh analisis enggak? Sebenarnya butuh Pak, sebenarnya butuh karena kemarin itu masih apa kan sudah berbicara dengan dosen tapi analisisnya itu kan masih belum dilakukan ya Pak. Jadi Ya, oh, masih jadi mitranya gini lah, misalkan saya misalkan penelitian tentang antibakteri gitu ya. Saya nanti untuk uji antibakteri itu misalkan di farmakologi UGM. Nah, itu bisa aja itu tuliskan. Atau saya nanti mau uji sampel ke ITB, bisa aja. Atau nanti saya nanti dari hasil riset ini saya nanti akan apa namanya eh, edukasikan ke masyarakat atau ke komunitas tertentu untuk KKN-nya gitu. Jadi bisa aja di komunitas itu, gitu Mas. oh baik Pak. Sama mau nanya satu lagi Pak. Iya, Tentang ini Pak, tanggal revisi. Misalnya Pak, saya mengirimkan revisinya pada tanggal 10. Apakah nanti misal, oh ini ada yang kurang nih dari review adminnya gitu Pak, proposalnya. Terus nanti bisa direvisikan lagi atau cuma hanya satu kali kirim Pak revisi itu? ya harapannya nanti satu kali ya. Jadi tanggal 12 itu catatan-catatan yang ada itu dipenuhi gitu. Oh baik Bapak. Ya. Terima kasih Bapak. Ya, jadi ini sudah ada kesempatan revisi sekali. Jadi kalau nanti sudah ada kompetisi di luar tuh udah ada revisi-revisian ya. Jadi ini memang untuk pembelajaran. Oke, silakan kemudian Mbak Dea. Baik, apakah suara saya terdengar? Ya, Nah, terima kasih atas waktu yang diberikan. Saya hendak bertanya terkait dengan anggaran, Pak Suryadi. Jadi di kelompok kami menganggarkan langganan CapCut, CapCut dan Canva Premium dari provider resmi. Akan tetapi di revisi yang kami dapat kemarin, kami diminta untuk menghapusnya. Padahal di buku panduan yang terbaru disebutkan bahwa langganan CapCut dan Canva itu bisa diajukan di belanja operasional lainnya hmm, apabila dibeli dari provider langsung. ya. Jadi gimana ya Pak? Karena ini kan sedikit kontradiktif, mana yang harus Oh ya, di... terima kasih ya. Jadi di panduannya boleh. Kemarin ada komentar dari review tidak boleh begitu ya. Ini mungkin yang Betul. review keuangan ini Pak Yudi dan kawan-kawan. Monggo Pak Yudi atau Bu Nunung atau siapa monggo. Oke, baik. Sedikit menambahkan barangkali ya, Mbak Dia.
Jadi ketika mereview RAP itu kan sedikit banyak kami juga membaca untuk kegiatannya barangkali. Nah, beberapa yang apa namanya yang tidak diperkenankan itu mungkin sebenarnya bukan tidak diperkenankan tetapi lebih diarahkan untuk menggunakan versi yang free ya. Karena mungkin melihat kayaknya cukup deh pakai yang free saja, tidak harus pakai yang pro gitu ya. Nah, namun kemudian apabila memang ya, memang itu dibutuhkan, itu eh, apa namanya tetap diperkenankan. Jadi beberapa ada ajuan itu yang membuat digitalisasi. Nah, itu memang dibutuhkan ya. Tapi kemudian kalau tidak apa namanya tidak urgent bahasanya begitu, maka kemudian anggaran tersebut mungkin bisa di-cut atau dialokasikan untuk hal yang lain. Seperti itu maksudnya. Gitu ya. Bagaimana, Mbak? Jadi pada intinya boleh gitu ya kalau memang itu urgent gitu. Nah, itu seperti itu. Nah, itu yang mengetahui itu urgent atau tidak, mungkin Mbak dia sendiri bisa menilai gitu ya. Jadi intinya anu ya Pak Yudi ya, kalau memang itu urgent, itu bisa dianggarkan. Begitu ya? Oke, bisa. Jelas ya Mbak dia ya. Ya, jelas Pak. Terima kasih. Jadi kalau memang itu urgent bisa. Terus Mbak Farel, Baik, Pak. Sebelumnya, oh Mas toh lali aku. sebelumnya, Lah orang kita anu nih, ini kayak CEO yang menyamar. Oh CEO yang Eh, menyamar. Enggak. baik, Pak. Silakan. Sebelumnya izin bertanya mengenai itu dikarenakan dari proposal kami hanya bisa memasukkan 8 SKS disebabkan oleh sebagian rekod matkulnya itu terdapat di semester 6. Maka dari itu untuk memenuhi ketentuan minimum 10 SKS agar mendapat nilai yang lebih bagus, dari kami ingin menambah 3 SKS agar mendapat jumlah SKS 11. Itu apakah diperbolehkan menambah kegiatan di dalam proposal selain review yang diberikan untuk memenuhi syarat bisa merekod mata kuliah tambahan tersebut, Pak? Terima Ya kasih. bisa Mas, bisa. Jadi memang kalau apa namanya rekognisinya itu bisa lebih dari 10 itu memang poinnya satu ya. Jadi memang poinnya penuh, poinnya besar. Kalau di bawah itu memang poinnya kurang. Jadi saudara mau menambahkan lagi bisa Mas. Berarti dari yang proposal kami kirim itu kemarin ada 16 SKS, Pak. Ya. Tapi kami tadi sudah ke Prodi untuk membicarakan hal tersebut, itu katanya ada beberapa matkul yang tidak bisa direkod. Nah, maka dari itu kami itu ingin menambah kegiatan agar jumlah SKS yang semula 16 itu bisa jadi 11, Pak. Nah, terus apakah itu mempengaruhi nilai kami atau bagaimana ya, Pak? Saya kira kalau rekognisinya masih di atas 10 masih aman Mas. Jadi tidak apa-apa. Yang penting nanti anu Mas, formulir rekognisinya kan itu berarti SKS-nya baru ya. Iya, Pak. Nah, itu harus dimintakan tanda tangan lagi ke Kaprodi DigiSign. Oh, berarti melampirkan tanda tangan rekod yang baru ya, Pak? Ya, DigiSign ya, yang Oh, formulir ya. rekognisi yang DigiSign. Baik, Begitu? terima kasih, Pak. Iya. Ya. Terus Mbak Aulia, Mbak Aulianisa, Baik, terima kasih Pak. Suara saya terdengar. terdengar. Mohon izin bertanya Pak, untuk proposal tim kami sebelumnya sudah ada DigiSign pada lembar rekognisi, tapi pada kolom catatan kemarin itu ada anjuran untuk menambahkan DigiSign pada halaman pengesahan niku pripun ya Pak? Oh ya, kalau pengesahan pengesahan kan hanya anu ya, hanya hanya apa? eh, Mahasiswa sama ketua sama dosen pembimbing kan ya. Nggih. Tidak perlu. Jadi yang didesain itu yang forum rekognisi dari Kaprodi, gitu Mbak.
Oke. Jadi Berarti mungkin ya, cukup tanda tangan iya enggak apa-apa. Jadi kesahmatan. mungkin itu reviewernya juga pas nge-review hari apa malam-malam gitu, mungkin pas ngantuk gitu juga bisa saja ya. Oke, siap. Ya, Matur nuwun, Pak. ya. Jadi yang didesain itu hanya yang forum rekognisi, yang kaprodi. Oke ya, Anwar. Baik Bapak, izin bertanya, di program kami itu kami memilih skemanya proyek membangun desa. Namun yang kami tuju itu di tingkat RT. Nah, itu apakah dibolehkan ya Pak? Nggak apa-apa, yang penting ada desanya ya. Desanya mana, lokusnya ada, kemudian mitranya. Mitranya apa, Mas? Baik Bapak, untuk mitranya di tingkat RT Bapak. Oh, jangan begitu ya. Mitranya misalkan eh, kelompok tani gitu ya. Mana gitu ya. Jadi begitu. Jadi apa namanya atau misalkan eh, UMKM apa gitu. Meskipun UMKM itu kan hanya lingkupnya hanya RT ya, enggak apa-apa gitu. Tapi yang penting jelas ada namanya gitu ya. Baik Bapak, izin bertanya lagi Bapak, Ya, untuk di komentar kami itu kan terdapat suruh melampirkan surat mitra. Nah, apakah ada template untuk surat mitranya ya Pak? Apakah ada isi atau yang harus dicantumkan dalam surat tersebut? enggak ada format khusus ya. Itu hanya istilahnya persetujuan aja. Jadi persetujuan mahasiswa eh, apa namanya bekerja sama dengan mahasiswa gitu atau mahasiswa berkegiatan di sini gitu, enggak apa-apa. Tidak ada format khusus. Karena nanti kalau ada format khusus itu nanti akan berbeda-beda ya satu mitra dengan mitra lain gitu. Dan apa namanya? Yang penting ada nama mitranya. Ya, jadi misalkan enggak apa-apa tingkat RT enggak apa-apa, tapi yang penting jelas namanya ya misalkan bengkel las apa gitu ya atau namanya misalkan UMKM apa gitu jelas gitu ya atau apa namanya kelompok tani atau apa itu jelas gitu Mas. Baik Bapak, terima kasih atas jawabannya. Oke, kemudian Mas Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Baik, Pak, terima kasih atas kesempatannya. Sebelumnya, perkenalkan saya Lutfi dari teknik Bapak. Nah, kemarin kan kami Su- udah upload proposal nih Suaranya kalau kurang banter Mas. di revisian proposal kami kemarin itu Suaranya terdapat, kurang suaranya kurang terdengar. maaf Pak, apakah udah cukup berdengar Pak? Kurang kurang terdengar, ya, kurang mepet. Artikulasinya kurang jelas ya, Mas. -5 loh, Mas. Kalau begini apa? Dengar Pak? Oke. Oke, siap. Di komentar proposal kami di revisinya itu tertera komentarnya ini Pak sebagai cek kembali pembelian BHP secukupnya. Nah, itu kan kami udah mengecek kan Pak dan menurut kami nggak ada perubahan gitu Pak, nggak ada yang janggal gitu di BHP kami. Nah, untuk komentar ini apakah untuk BHP-nya itu harus ada perubahan atau cuma sekedar dicek aja Pak? Makasih Pak. Ya, moga Pak Wahyudi ini untuk keuangan. Oke, sebentar. BHP-nya berupa apa ya, Mas? BHP yang di situ yang di komen berupa apa ya? Sebentar. Ya. Kalau untuk komennya itu cuman sekedar kayak ngecek kembali BHP-nya aja Pak, nggak ada spesifik mengenai BHP apa yang harus direvisi gitu Pak. Oh gitu. Iya. Oke, sebentar. Ya, jadi mungkin gini, kami apa namanya menilai atau melihat itu tuh agak apa ya, mungkin kurang proper barangkali. Kami menilainya seperti itu ya. Itu kan POV kami.
Mas Rizky bisa diinfo untuk ketuanya siapa, Mas? Ketuanya saya Pak Muhammad Rizky Lutfianto Pak. Muhammad Rizky. Muhammad Rizky. Sebentar. Saya buka ya. Saya search ya. Tahu ID-nya berapa nggak, Mas? NIM Pak atau ID apa nggih Pak? Oh, saya sebentar. Atau gini, oke. Jadi kalau misalkan di situ sudah dicek apa namanya dari Mas Rizky ya, kemudian memang itu semua BHP-nya itu diperlukan, dibutuhkan, ya nggak apa-apa gitu. Itu kan kemudian apa namanya kami kemudian menilai mungkin oh ini sepertinya bisa diganti yang lain atau mungkin jumlahnya terlalu banyak gitu ya. Eh, apa namanya? Itu mungkin perlu dicek lagi. Oh iya teman-teman, saya ingin mengingatkan begini, mohon perhatian kepada semuanya ya, bahwa gini, dana hibah ini adalah dana untuk mendukung kegiatan pembelajaran di luar program studi, bukan untuk amal atau donasi. Sehingga anggaran yang teman-teman buat atau yang teman-teman alokasikan ini bukan untuk, maaf ya, memberi atau mendanai mitra, bukan. Tetapi ini untuk teman-teman semuanya yang berkegiatan. Sehingga eh, apa ketika misalkan teman-teman mengalokasikan barang-barang dan sebagainya, itu untuk mendukung kegiatan teman-teman, bukan untuk apa ya, membelikan ya, membelikan inventaris apalagi seperti itu kepada mitra itu tidak, gitu ya. Lalu kemudian ketika teman-teman menyusun eh, apa namanya rencana anggaran belanja ini, tolong diperhatikan relevansi dari barang atau jasa yang teman-teman anggarkan dengan kegiatan yang direncanakan, begitu ya. Jadi ini perlu diperhatikan relevansinya kira-kira apa, begitu ya. Ada relevansinya enggak? Jangan jangan hanya sekedar kegiatannya kita akeh gitu, tidak ya. Tetapi apa namanya relevan nggak dengan judulnya. Nah, seperti itu. Maka tadi juga ada pertanyaan soal Canva dan CapCut. Kalau sekiranya itu tidak terlalu relevan, tidak urgent, maka kami sarankan, kami arahkan untuk eh, apa namanya membeli yang versi gratis atau menggunakan versi yang gratis. Tidak harus apa namanya yang pro, kan begitu. Nah, begitu juga berkaitan dengan pertanyaan Mas Rizky tadi, silakan coba dicek lagi Mas, kira-kira BHP-nya itu relevan tidak, kemudian eh, apa namanya jumlahnya proper atau tidak dan sebagainya. Kalau memang memang meyakini kemudian itu memang sudah oke, sudah pas, ya ya nggak apa-apa, silahkan diajukan kembali gitu ya. Terus kemudian dalam penyusunan RAB, teman-teman mohon perhatikan atau berpedoman pada SBM UNS, standar biaya masukan UNS ya, dan juga memperhatikan asas kepatutan. Nah ini tadi ya berkaitan dengan apa namanya pengadaan barang jasa tadi, tolong teman-teman bisa memperhatikan asas kepatutannya gitu ya teman-teman, gitu Mas Rizky ya. Baik, terima kasih Pak. Baik, sama-sama. Oke, Oke, silakan silakan Mbak Mbak Leli. Apakah suara saya terdengar, Pak? Dengar, silakan. Mungkin ini ada sedikit beberapa pertanyaan terkait RAP. Nah, yang untuk pertanyaan pertama itu, untuk publikasi artikel, apakah tetap diperbolehkan dimasukkan ke dalam RAP, tetapi peletakannya itu masuk ke belanja jasa? Selanjutnya, untuk yang pertanyaan kedua, apakah semua kebutuhan printing atau cetak, seperti mencetak laporan, poster, atau media lainnya itu juga termasuk ke
belanja jasa. Terus untuk pertanyaan yang ketiga, untuk kebutuhan bibit tanaman, apakah diperbolehkan jika kami mengajukan permohonan bibit ke BPDAS? Jika diperbolehkan, apakah perlu dicantumkan juga dalam RAB? Oh, oke, baik. Yang pertama tentang publikasi artikel. Nah, kita harus sepakat dulu ya, teman-teman ya, pendefinisiannya. Kalau publikasi artikel yang dimaksud di sini adalah publikasi ke jurnal, ya, itu masuknya belanja operasional lainnya. Kalau yang dimaksud publikasi artikel di sini adalah publikasi ke apa namanya media atau press release, itu masuknya jasa, gitu ya. Nah, nyambung juga dengan pertanyaan yang kedua, print, cetak, eh, apa tadi itu, eh, penggandaan dan lain sebagainya, itu masuknya jasa. Jadi gini teman-teman ya, membedakannya, kalau BHP bahan habis pakai itu yang dibeli itu adalah barangnya. Jadi mengeluarkan uang itu untuk membeli barang. Tetapi kalau jasa itu yang dibayar itu adalah jasanya, ya. Maka kemudian catering, kalau tadi ada yang bertanya di kolom chat itu, catering, kalau catering itu yang dibayar adalah jasa masaknya. Nah, kalau ya apa namanya eh, belinya di toko, di warung, maka yang dibayar adalah Eh, barangnya, Mintol dong, Ra. Aku kan gitu ya. ini, Tolong bisa di-mute dulu ya teman-teman yang lain. Ya, oke. Jadi gitu. Eh kalau misalkan tadi print, cetak, yang kita bayar itu kan jasa ngeprintnya, bukan lembaran kertasnya, ya. Jadi bedanya itu. Kalau HVS itu yang dibayar adalah barangnya, kertasnya. Tetapi kalau cetak atau penggandaan misalkan gitu yang kita bayar adalah jasanya gitu ya, bisa dipahami ya. Kemudian yang ketiga tadi bibit tanaman. Oke, kalau gini, jika anggaran itu tidak ada atau tidak sorry, pengeluaran itu tidak menggunakan anggaran dari dana hibah atau kemudian tidak ada biaya yang dikeluarkan, maka tidak perlu dicantumkan dalam RAB. Ya. Nah, kalau misalkan tadi pengadaan bibit itu apa namanya tidak menggunakan gini, kalau menggunakan dana hibah itu tidak diperbolehkan ya pengadaan bibit. Tetapi kalau misalkan tadi minta ke apa tadi itu Balai Pertanian ya, itu boleh, silahkan. Atau kemudian dana dari mitra misalnya begitu, atau dari dana sponsorship itu silahkan, boleh. Tetapi kalau dari menggunakan dana hibah tidak diperkenankan. Dan selain dari dana hibah tidak perlu dicatatkan dalam RAB maupun eh, laporan keuangan. Gitu ya. Itu Mbak Leli ya. Terima kasih, Pak. Baik, sama-sama. Oke, berikutnya Mbak Laila Alvina. Baik, Bapak. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Laila Alvina Hasana. Di sini saya sebagai perwakilan kelompok izin bertanya, Bapak, karena kelompok kami itu menggunakan ethical clearance gitu, Bapak. Nah, itu eh, untuk pengeluaran dananya di ethical clearance ini apakah masuk ke jasa atau belanja operasional lainnya ya, Pak? Terima kasih. Ethical clearance itu nanti bayarnya ke siapa? Ke rumah sakit, Bapak. Rumah sakit Muwardi. Ke rumah sakit Muardi. Ethical clearance itu ada yang nggih? Ya, itu mungkin sama dengan ini ya, biaya kontribusi magang misalnya seperti itu ya. Kalau menurut saya itu masuknya di belanja operasional lainnya. Kalau jasa nanti harus narik ini loh, narik pajak. Nah, masalahnya nanti minta ke muardinya agak repot gitu ya. Gitu ya, Mbak siapa tadi itu? Mbak Laila.
Baik, Bapak. Terima kasih. Baik, sama. Oke, berikutnya Elsana kita. Sebelumnya, terima kasih atas waktu yang telah diberikan Bapak. Saya Elsa Nagita izin bertanya. Pada komentar dari admin terdapat kategori belanja jasa sewa, sedangkan pada template RAB yang di tabel itu tidak ada bagian jasa dan sewa, hanya terdapat belanja bahan habis pakai, belanja bahan non-operasional lainnya, honorarium, belanja perjalanan, belanja operasional lainnya. Sedangkan di penjelasan itu terdapat belanja barang penunjang operasional atau jasa maupun sewa. Nah, untuk di tabelnya itu apakah diperbaiki belanja barang penunjang operasional atau bagaimana nggih, Bapak? Oke, ya. Jadi nanti di apa namanya template RAB-nya yang kedua tadi, Mbak. Setelah apa namanya itu BHP itu belanja jasa ya. Belanja non operasional lainnya itu bahasa lainnya dari belanja jasa atau sewa. Baik, Bapak, terima kasih. Sama-sama. Berikutnya Mas Muhammad Hafiz. Oke, baik Bapak, terima kasih atas kesempatannya. Eh, saya izin bertanya untuk yang mengenai konsumsi tadi, berarti untuk konsumsi jika kelompok kami ingin catering, berarti di tulisannya di detail, jadi konsumsi dari catering gitu atau hanya konsumsi aja, Pak? Dikonsumsi dalam kurung catering gitu aja. Kalau mau catering lah ya. Oke, mungkin sama kayak kelompok lainnya dari yang tadi bertanya itu mengenai belanja operasional lainnya itu dari kami itu juga komentari oleh admin. Nah, itu tapi dari kelompok kami itu sudah disesuaikan dengan kegiatan yang kami buat atau yang kami ajukan. Nah, itu tetap kita ubah lagi atau gimana, Pak? Yang dikomen untuk operasional lainnya apa? Belanja apa? Seperti kayak Canva, CapCut dan lain-lain gitu, Pak. Sama Oke, pendaftaran HKI. ya. Jadi itu sebenarnya kan kaitan sama pengelompokan anggaran saja. Kalau itu tidak apa namanya tidak kemudian mempengaruhi kegiatannya. Itu hanya pengelompokan jenis belanja saja. Jadi itu dipisahkan. Kalau jasa nanti harus dikenai pajak. Jadi jasa dan honorarium itu semua kena pajak. Sementara eh, apa tadi BHP, perjalanan dan juga operasional lainnya itu tidak dikenai pajak. Jadi termasuk pendaftaran HKI itu tidak dikenai pajak, tidak dipotong pajak gitu. Kemudian juga CapCut dan Canva misalkan gitu. Nah, karena belinya itu langsung ke penyedia jasanya, biasanya di sana sudah dipotong pajak. Maka kemudian di sini tidak perlu dipotong pajak lagi. Maka kita buatkan kelompok baru ya, ya di kelompok belanja itu belanja operasional lainnya. Jadi masukkan ke sana. Gitu ya. Baik, Bapak, terima kasih. Oke, sama-sama. Oke, berikutnya Mas Muhammad Naufal. Izin bertanya Pak, apakah suara saya terdengar? Ya, terdengar. Eh, untuk izin bertanya Pak, untuk proposal kami kan ada biaya buat simaksi atau tiket masuk. Itu tergolong ke biaya jasa atau bahan habis pakai Pak? Tiket apa ini? Tiket masuk ke Taman Nasional Gunung Merbabu Pak. Kegiatannya apa tuh, Mas? Itu inventarisasi Pak. Pendataan tumbuhan dan hewan yang ada di sana. Kan itu setiap perlu ke sana butuh tiket masuk atau simaksi. Nah, itu Mhm. maksudnya ke bahan habis pakai atau ke non operasional. Itu di operasional lainnya. Operasional lainnya, ya, Pak. Ya, Baik, terima kasih, Pak. baik. Berikutnya
Mas Wahyu Julian. Ya, Silakan. terima kasih Bapak. Apakah suara saya terdengar? Oke, terdengar. Izin bertanya Bapak, kan tadi disebutkan bahwasanya kita tidak boleh membeli bibit tanaman gitu Bapak. Nah, Iya. terus apakah kita membeli rerumputan atau jerami sebagai bahan untuk kita demonstrasi melakukan penyuluhan ke mitra, apakah diperbolehkan gitu? Kalau itu bagian dari penelitian, itu boleh. Itu masuk dalam program kerja kami Bapak. Jadi kita itu memberi arahan atau kita melakukan secara langsung bagaimana kita memberikan ilmu untuk melakukan membuat pakan fermentasi gitu diperbolehkan. Boleh. Baik, Bapak, terima Beda kasih. beda cerita kalau misalkan membeli bibit kemudian ditanam, kemudian ini loh untuk Bapak Ibu tanaman yang sudah kami tanam misalkan, nah itu nggak boleh. Baik, Bapak. Ya. Sama satu lagi, Bapak, apakah kita bisa mengganti di surat rekognisi terkait matkul kita diarahkan Bapak Kaprodi untuk mengganti matkul salah satunya gitu, boleh? Pripun Pak Sur? Mengganti matkul menikah. Mengganti matkul, oh yang, tapi anu ya, RK, apa SKS-nya masih tetap ya Mas ya? SKS-nya masih sama, Bapak. Oh, enggak apa-apa. Enggak apa-apa. Baik. Iya. Terima kasih. Terus Mbak Titi, Permisi Bapak, saya izin bertanya. Jadi di kelompok kami itu kebetulan mitranya itu ada 3 kelompok, nggih Pak. Nah itu apakah dari tiap mitra ada ketentuan berapa jumlah maksimal atau minimal validator, nggih Pak? tidak ada, tidak ada. Itu yang mengetahui apa namanya, yang kelayakan untuk validator macam-macam itu dari DPL-nya ya, dari pembimbingnya. Kalau dari kami yang penting proposal sudah sesuai panduan, oke kita danai gitu. Baik Bapak, terima kasih. Udah, saya kira udah semua ya. Terakhir ini Mbak siapa ini? Titi wis. Itu udah. Sudah, berarti udah semua. Najwa. Ya, izin bertanya Bapak, untuk membangun desa di desa kami itu kan rekognisinya ada ke bagian desa dan ada yang ke bagian SD. Dan untuk surat kemitraannya apakah hanya boleh dari surat desa saja atau perlu ditambahkan surat dari SD? Karena beberapa kegiatannya itu mengajar di sekolah dasar. Boleh tidak, Pak? Perlu ditambahkan tidak, Pak? Ya, kalau ditambahkan mitranya lebih baik ya. Jadi misalkan mitranya di desa apa di UMKM mana, kemudian SD mana itu juga bisa. Bapak, terima kasih. Ya, oke, saya kira sudah semua. Ya. Baik teman-teman. Jadi ini Farel gimana? Baik Pak, izin bertanya, mau meluruskan kembali. Untuk yang masalah tadi kan kelompok kami ingin menambahkan beberapa kegiatan tambahan. Nah, untuk itu yang mengenai rekognisi tadi, yang semula 16 SKS, itu diganti menjadi 11 SKS, apakah tetap diperbolehkan ya Pak? Tidak apa-apa, yang penting masih lebih dari 10, tidak apa-apa. Oh, baik Pak. Nah, untuk itu, mengenai kaitannya dengan judul, dengan penambahan kegiatan baru, apakah perlu disesuaikan kembali atau tidak usah? Tidak usah, tidak apa-apa. Yang penting di uraian kegiatannya ada kegiatan itu. Iya, Gitu ya. soalnya masih berkaitan dengan judul yang akan kami lakukan, Pak. Nggih. Oke, baik. Baik, terima kasih, Pak. Saya kira Baik. Sudah cukup ya Pak Sur ya. Baik, teman-teman, saya kira. Oh ya, satu lagi Mas. Nanti apa namanya, teman-teman bisa apa nanti, tapi nanti kalau sudah pemenang ya, kalau sudah pemenang nanti kita bagikan apa namanya grup Telegram ya Mas ya. Tapi nanti kalau sudah pemenang aja. Jadi kalau yang sekarang mungkin ada pertanyaan lanjutan, mungkin bisa langsung gimana Mas? Kalau ada pertanyaan gimana? Bisa? Boleh nanti ke sini atau ke Telegramnya akademik.
akademik UNS. Oke, itu saya kira cukup. Waktu saya kembalikan ke Pak Wahyudi. Monggo. Oke, baik, terima kasih Pak Suryadi dan teman-teman semuanya. Terakhir mungkin saya ingin mengingatkan berkaitan dengan RAB tadi, ada beberapa belanja yang tidak diperkenankan ya teman-teman dalam hibah pembelajaran berdampak ini. Yang pertama adalah belanja modal atau aset atau inventaris atau mesin. Ya, yaitu belanja barang yang tercatat sebagai aset tetap, memiliki masa manfaat lebih dari 1 tahun, kemudian dapat diperbaiki, kemudian memiliki tujuan untuk investasi. Contoh printer, laptop, komputer, mobil, lahan itu tidak boleh. Ya, kemudian belanja BHP, beberapa BHP yang tidak diperkenankan. Pertama, vandel, plakat, kenang-kenangan, ya, terus apa apresiasi door prize dan sebagainya itu tidak diperkenankan ya, karena itu tidak terlalu relevan dengan kegiatan. Kemudian bibit tanaman ya yang untuk diberikan kepada mitra itu tidak diperbolehkan, tetapi kalau itu berkaitan dengan kegiatan itu masih diperbolehkan. Kemudian pengadaan kaos atau baju itu juga tidak diperbolehkan. Cetak sertifikat itu juga tidak boleh. Kemudian untuk honorarium itu tidak boleh untuk ini apa namanya eh, teman satu kelompok itu tidak boleh. Kemudian untuk pegawai UNS juga tidak diperkenankan dan juga untuk pegawai mitra, itu ya. Jadi apa mohon bisa diperhatikan teman-teman semuanya. Baik, teman-teman, terima kasih atas perhatiannya. Terima kasih kepada Prof. Suryadi atas pemaparannya dan teman-teman semuanya. Apabila masih ada pertanyaan atau hal yang perlu diperjelas, silahkan nanti teman-teman bisa konsultasi ke apa namanya ke bagian akademik ya, khususnya untuk yang RAB, atau juga bisa melalui eh, kanal Telegram kami ya di @akademikuns. Teman-teman bisa search di sana atau lihat di apa namanya di Instagram itu ada ya. Di Instagram itu ada alamat untuk Telegramnya, dan untuk WA-nya mohon maaf karena masih ada terkendala masalah teknis jadi mungkin belum bisa aktif sepenuhnya. Baik, terima kasih sekali lagi atas kehadiran dan perhatiannya teman-teman semuanya. Mohon maaf apabila ada salah dan kurangnya. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Recording stopped. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.